Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in min ahli syidki wal wafa. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada pagi hari ini adalah tentang zikir. Kita bahas terkait dengan zikir. Oleh karena itu pada beberapa hari kemudian kita akan fokus, kita akan bahas terkait dengan zikir. Karena seringkali kita dengar apa itu zikir, dan ada juga majelis zikir, ada juga asrarul zikir, rahasia-rahasia daripada zikir, dan juga ada fadilah atau keutamaan daripada zikir. Maka sekali lagi pada pertemuan atau kajian berikutnya akan kita bahas tentang zikir. Bapak Ibu rahimakumullah, zikir secara lughat adalah ingat dan menyebut. Zikir dari lafaz zakara yadhkuru zikran. Jadi sekali lagi, zikir adalah secara lughat menyebut. Menyebut apa saja, mengingat apa saja, itu namanya zikir. Maka ketika kita ingat rumah, ingat istri, ingat anak, itu juga zikir. Ingat anak dan juga menyebut anak. Itu zikir secara lughat, secara bahasa. Ingat apapun itu namanya zikir. Namun zikir secara istilah dalam kajian Islam, zikir adalah proses komunikasi antara makhluk dengan Khalik. Komunikasi menyebut antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alat daripada zikir, syarat daripada zikir ada 3, yaitu yang pertama yang menyebut, yang mengingat, yang kedua yang diingat, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga alat untuk mengingat, seperti hanya kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, dan yang lainnya. Ini adalah alat untuk kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa yang namanya zikir yaitu komunikasi yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Khalik dengan satu alat atau media. Medianya bisa sholat, bisa zikir, bisa berbentuk baca Quran, bisa zikir-zikir yang lain, kalimat-kalimat thayyibah yang lain, seperti hanya la ilaha illallah dan seterusnya. Ibu bapak rahimakumullah, kemudian zikir ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Jika kau menyebutku, kalau kau mau menyebutku, adzkurkum, maka aku akan menyebutmu, akan mengingatmu. Jadi sekali lagi, hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, zikir adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita
agar segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan dalam aktivitas kita sehari-hari ini bernilai ibadah dan bernilai zikir, karena zikir itu dicatat ibadah, karena zikir itu sendiri dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan dalam setiap aktivitas kita ini ada nilai zikirnya. Kita contohkan, ketika seseorang ini selesai daripada bangun tidur, ketika bangun tidur maka dia berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini satu bentuk zikir, ini satu bentuk doa, ini satu bentuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinilai dengan ibadah. Yang kedua, ketika kita makan, kita ucapkan dengan Allahumma barik lana, atau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Ini adalah sekali lagi kita diajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ini adalah zikir. Ketika kita bertemu dengan makanan, ketika kita mau memulai makanan dan aktivitas-aktivitas yang lain. Contoh, kita mau bepergian, kita ketemu orang, ketika kita apapun yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Apapun yang ada pada dirimu itu bernilai zikir. Maka Ba'du Sufiyah di dalam beberapa kitab diterangkan, jika kau ingin berzikir kepada Allah selalu agar hatimu tidak kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap apapun yang kau jumpai, ingat siapa penciptanya. Ketika kita ke sawah, kemudian melihat indahnya tanaman, ketika kita melihat bagaimana tanaman-tanaman itu tumbuh dengan baik, kita melihat pada padi, maka yang kita ingat siapa penciptanya. Saat kita melihat padi, maka kita ingat bahwa siapa pencipta daripada padi. Saat kita ke gunung melihat air terjun yang bagus, pohon-pohon yang indah tumbuh di atas pegunungan, kita melihat keajaiban itu. Pohon yang ada di gunung itu bisa tumbuh dengan hijaunya. Kita selalu akan ingat siapa yang menciptakan daripada pepohonan dan yang membuat keindahan-keindahan ini. Maka itu pun juga disebut dengan zikir. Cara zikir daripada orang awam agar selalu hati kita ini menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam beberapa thariqah, di dalam kajian-kajian seorang yang mengikuti thariqah itu ada yang disebut dengan robitah. Orang yang berzikir ketika sulit menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyaknya dosa, karena banyaknya hijab di hati, maka di situ ada istilah robitah. Apa itu robitah? Menghadirkan wajah seorang guru dalam rangka sebagai batu loncatan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang guru mursyid itu bisa mengantarkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan solusi kepada kita agar kita sebagai umatnya ini selalu berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan zikir di awal sudah kita sampaikan bahwa ada zikir, ada majelis zikir,
ada fadilah daripada zikir dan hal-hal yang berhubungan dengan zikir. Oleh karena itu pada kajian kita berikutnya akan kita bahas terkait dengan hal-hal yang ada pada seputar zikir. Sekali lagi, zikir adalah proses komunikasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar hamba ini di hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya beliau menyebutkan hati seseorang itu ibarat sebuah tempat, ibarat sebuah istana, ibarat sebuah pos. Di situ ada dua komponen yang akan merebutkan. Yang pertama malaikat, yang kedua adalah setan. Ada dua unsur yang merebut di hati manusia. Maka idza saluhat jasadi kulluh wa idza fasadat jasadi kulluh. Ingatlah di dalam hati seseorang itu ketika malaikat tidak menguasainya lagi, maka ada ruang setan untuk masuk ke dalamnya. Ketika malaikat itu kalah, maka setanlah yang berkuasa di dalam hatinya. Akan tetapi ketika malaikat yang berkuasa, maka baiklah hati itu. Ketika hati itu baik, maka apapun yang dilakukan oleh manusia akan jadi baik. Namun ketika kita tidak dikuasai oleh malaikat, ketika kebaikan tidak menguasai diri kita, maka ada ruang setan untuk menguasai hati kita. Dan apa itu solusinya? Adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, basahi lisan kita selalu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika melihat apapun, jangan berhenti pada sesuatu keindahan. Ketika melihat sesuatu apapun yang ada di sekitar kita, jangan berhenti dengan keindahan itu. Akan tetapi kembalikan, naikkan untuk menjadi itu adalah bagian daripada zikir. Ketika kita melihat orang tampan, lihatlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tampan. Siapa yang menciptakan orang ketampanan daripada orang itu? Ketika orang itu berbuat tidak baik, maka lihatlah siapa yang menciptakan orang itu, dan semuanya agar segala sesuatu yang kita lakukan ini bernilai zikir. Bapak Ibu rahimakumullah, barangkali pada kajian pagi hari ini kita cukupi terkait dengan zikir, dan beberapa hari kemudian akan kita bahas lagi terkait dengan zikir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.